Selamat malam jemaat terkasih. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan agar makin teguh iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Yesus. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dengan dari Kitab Bakti 20, bait pertama dan kedua. Umat Tuhan, mari datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama seluruh umat-Mu, khususnya jemaat Sumber Kasih. Kami akan memulai ibadah keluarga. Kiranya Engkau mau beserta dengan kami semua. Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dan semua keluarga boleh berhimpun duduk sekitar firman-Mu untuk mendengarkan taburan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marta. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau sendiri akan hadir di tengah-tengah kami semua. Dan ibadah ini kami serahkan di tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bermazmur pujian yang diambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 9 secara berbalasan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Kita puji dengan Kitab Bakti 55 bait 1 dan 2. Tabur firman-Mu ya Tuhan.
saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Esra 2 ayat 64 sampai 70. Esra 2 ayat 64 sampai 70. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kembali Engkau memampukan kami untuk menjawab panggilan-Mu, duduk seperti Maria di kaki Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, agar seluruh keberadaan kami siap menyambut firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Allah, kami sedia mendengar. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Esra 2 ayat 64 sampai 70. Firman-Nya sebagai berikut. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di situasi pandemi kita hidup dalam banyak kerinduan. Rindu sekali untuk kembali pada masa-masa sebelum COVID-19 ada. Tanpa rasa khawatir keluar rumah, berbelanja ke pasar, cuci mata di mal, dan lain-lain. Kita juga rindu bisa tatap muka di dalam ibadah, baik di gereja maupun ibadah-ibadah syukur rumah tangga di rumah-rumah. Utamanya kita rindu sekali
bertemu dengan kekasih-kekasih kita, anak menantu, cucu-cucu, dan kita juga rindu sekali untuk pulang kampung, mudik ke kampung halaman, tempat kita lahir dan dibesarkan. Mari kita membayangkan saat pandemi berlalu, apakah yang kita rasakan? Utamanya ketika kita bisa mudik. Membayangkan saja sudah sangat menyenangkan. Apalagi jika hal itu menjadi kenyataan. Very, very happy, bukan? Demikian keadaan orang Yahudi. Ketika mereka kembali dari tanah pembuangan. Orang-orang Israel itu, saudara-saudara, 70 tahun tidak balik-balik ke Yerusalem, ke kampung halaman mereka. Dan ketika punya kesempatan untuk pulang, tentu saja mereka sangat-sangat bersukacita. Bagaimana ceritanya mereka bisa bebas? Pembebasan terjadi ketika tahun pemerintahan Raja Persia Kores. Tadinya saudara-saudara, mereka ini dibuang ke Babel ketika Nebukadnezar mengalahkan mereka. Ada 3 kali ya pentahapan pembuangan itu. Dan ketika Kores mengalahkan Babel, Kores ambil alih kepemimpinan itu, dan di tahun pertama, karena Tuhan menggerakkan hati Kores, dia mengeluarkan dekret supaya semua orang Israel yang ada di wilayahnya pulang ke kampung halaman. Pembebasan itu, saudara-saudara, kalau bahasa hukum sekarang, pembebasan bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya semua orang yang pulang harus membangun rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan Yerusalem itu berada di wilayah Yehuda, ya, di wilayah Yehuda. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, prasyarat pembebasan Israel ini dapat dimaknai sebagai pembaharuan relasi. Bait suci rumah Tuhan sebagai pusat di mana umat membangun relasi yang vertikal dengan Tuhan dan juga membangun relasi yang horizontal dengan sesama. Yang menarik di sini, istilah bait suci tidak dipakai, tetapi rumah bagi Allah atau rumah Tuhan. Rumah tempat Allah berdiam. Penggunaan rumah Tuhan ini semakin memperkuat pemahaman bahwa pembebasan Israel diawali dengan memulihkan relasi. Sekali lagi, pembebasan Israel dimulai dengan memulihkan relasi dengan Tuhan dan juga dengan ibadahnya kepada Tuhan. Berapa banyak mereka yang pulang? Dikatakan 42.360 orang. 7.300 budak dan 200 penyanyi. Luar biasa ya, banyak sekali ya. Kalau kita total, kita punya padus di SK berapa ya? Ya adalah lebih ya.
ya, lebih dari 200 untuk semua sektor ya, 1 sampai 8. Lalu saudara-saudara ketika mereka sampai di Yehuda, mereka tentu saja mencari keluarga-keluarga mereka. 70 tahun loh saudara-saudara, ini bukan waktu yang singkat. Mungkin orang tua mereka sudah tidak ada, saudara bersaudara mereka sudah tidak ada, ya sudah meninggal maksudnya. Ini mereka harus mencari. Tapi tentu saja mereka ingat, mereka tahu di mana rumah mereka, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mereka pulang melepas rindu dengan keluarga mereka. Ketika mereka dibebaskan, Kores memerintahkan agar mengembalikan semua barang rampasan rumah Tuhan. Jadi waktu Nebukadnezar mengalahkan Israel, itu benda-benda berharga dari rumah Tuhan dibawa ke Babel. Dan ketika Kores memimpin, dia bilang, bawa, kembalikan itu semua. Dan ada 5.400 barang yang terbuat dari emas dan perak dikembalikan, dimasukkan di rumah Tuhan, ya, atau disimpan dulu sambil kemudian mereka membangun. Dan saudara-saudara, pada waktu yang lalu mungkin saudara sudah mendengar firman juga tentang hal ini. Ketika mereka pulang, Kores memerintahkan supaya tetangga-tetangga mereka memberikan sangu, memberikan bekal kepada orang Israel yang akan pulang. Ada yang beri perak, ada yang kasih emas, ya. Ada juga yang kasih mungkin makanan dan lain-lain. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka sudah sampai, ada beberapa keluarga yang kemudian datang ke rumah Tuhan. Bentuknya mungkin sudah kurang bagus ya, karena perang. Tetapi tempat di mana orang memberikan persembahan itu masih ada. Jadi orang-orang itu kemudian menaruh persembahan sukarela sesuai kemampuan untuk pekerjaan membangun kembali rumah Tuhan. Dan terkumpul 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak. Ini bukan bentuk-bentuk emas ya, tapi ini adalah mata uang saudara-saudara ya. Ini mata uang yang mereka taruh, apakah dia benar-benar emas atau perak saya juga nggak tahu persis, tapi ini mata uang ya. Kalau kita kan rupiah ya. Dan ada 100 kemeja imam ya, menarik ya. Seperti kita juga ada yang memberi sumbangan kostum ya, untuk multimedia. Nah, zaman dulu sudah ada loh, 100 itu banyak kan. Mereka berikan untuk imam-imam bertugas. Nah, saudara-saudara, tugas membangun rumah Tuhan bukanlah hanya merupakan tugas pemeluk dari agamanya, tetapi menjadi tugas semua orang. Sikap ini ditunjukkan oleh Raja Persia Kores. Ya, jadi dia bilang kasih bekal, mereka mau bangun rumah Tuhan di sana, kembalikan. Ya. Dia memahami benar bahwa tugas membangun rumah Tuhan itu adalah tugas semua manusia. Saudara bayangkan ya, kalau zaman now ini orang punya pemahaman seperti itu.
Wah, pemeluk agama lain menopang perjuangan agama lain membangun rumah ibadahnya. Ya. Permohonan izin dari beberapa gereja yang belum selesai atau belum di ACC. Kalau punya pemahaman seperti ini, saudara-saudara, setelah semua memenuhi syarat pasti lancar. Andai kata zaman now, orang punya pemikiran seperti Kores. Saudara-saudara, zaman dahulu bait Allah atau rumah Tuhan itu adalah tempat kediaman Tuhan. Ya, dulu. Dan sekarang gereja adalah rumah Tuhan. Tempat kediaman Tuhan. Tepat kita membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Sekalipun ada pandemi, tidak menggeser atau menghilangkan fungsi dari rumah Tuhan itu. Orang beribadah di rumah, ya sekarang. Tapi sekarang juga dibuka tatap muka ya. Nah, keberadaan orang yang di rumah beribadah itu tidak menggeser, tidak menghilangkan fungsi dari rumah Tuhan itu. Karena itu kita harus membangun rasa rindu akan rumah Tuhan. Rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Relasi yang indah yang terbangun dengan Tuhan akan membuat kita kuat. Akan membuat kita tidak gentar menghadapi hidup di masa pandemi. Sedangkan orang lain memberi support pada pembangunan rumah Tuhan. Di zaman pembacaan Alkitab kita hari ini. Apalagi kita punya tugas untuk membangun persekutuan. Kita yang adalah warga gereja. Kita punya tugas untuk membangun persekutuan, sarana dan prasarana dari rumah Tuhan. Saudara pernah dengar gereja Calvary Temple, begitu mereka sebut ya, saya lihat-lihat di India. Dibangun dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 52 hari. Di tanah yang luasnya 7 hektar, mereka membangun rumah Tuhan 52 hari. Juga taman-taman yang ada di sekitar rumah Tuhan. Gimana ceritanya ya? Pada tahun 1995, Tuhan berbicara kepada seorang pemuda di kota Hyderabad, India. Namanya Satish Kumar, Dr. Satish Kumar. Dia bilang kamu akan punya gereja. Gereja yang besar. 10 tahun gereja itu belum ada. Ya, 10 tahun sejak Tuhan berbicara kepadanya. Dan pada tahun 2005 dia membangun Calvary Temple. Saudara tahu berapa jumlah anggotanya? 25 orang. Ya. Dan tahun 2015 gereja itu memiliki lebih dari 130 jemaat. Dan tahun 2019 dia memiliki 300.000 jemaat. Luar biasa ya, ini gereja di India. Bagaimana mereka membangunnya? Ya. Pertama, mereka berdoa,
Tuhan berikan kami tanah untuk membangun rumah. Dan Tuhan memberikan tanah 7.000 hektar. Di atas tanah itu jemaat beribadah. Pemimpinnya mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Pada waktu itu saudara-saudara musim hujan. Tapi mereka tidak gentar. Mereka tidak meninggalkan tempat itu. Mereka terus berdoa, berpuasa, beribadah selama 40 hari. Kapan mau mulai? Sudah punya tanah. Tetapi Satis Kumar bilang, kita berdoa lagi 40 hari. Kapan kita berdoa lagi dan berpuasa 40 hari? 120 hari. Pada waktu itu mereka membahas tentang kitab Nehemia. Kitab Nehemia, saudara-saudara, asal usulnya dia satu dengan kitab Esra. Ya. Jadi sekarang aja yang dipisah, Esra Nehemia. Dulu dia satu kitab. Ya. Tugasnya untuk membangun bait Allah, mereka pulang dan juga membangun tembok kota. Dalam kitab Nehemia dikatakan bahwa sebelum membangun tembok kota, 3 bulan lamanya Nehemia berdoa dan berpuasa. Dari situ saudara-saudara, Satis Kumar mendorong umat. Setelah 120 hari, mereka beribadah, berdoa dan berpuasa. Maka pemimpinnya mengatakan, inilah saatnya kita membangun gereja. Itu berarti saudara-saudara tentu saja mereka juga sudah punya dana kan, ya kan? Karena mereka punya tujuan, mereka beribadah, berdoa, berpuasa sambil mengumpulkan dana. Dan dalam waktu 52 hari, mereka membangun Calvary Temple yang luar biasa di India, besar sekali. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa memang barangkali perlu ya juga bagi kita. Jika ingin melakukan sesuatu, ayo kita diumumkan di schedule, gitu kan? Seluruh jemaat. Berapa hari kita berdoa, berpuasa untuk rencana yang akan kita lakukan. Ya, selama ini kan belum ada ya, secara umum saja, ya kan, ada di warta gitu ya. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman pembangunan Calvary Temple ini. Mereka buat pengumuman, ada schedule-nya saudara-saudara, kapan mereka beribadah, berdoa dan berpuasa. Ini yang bisa kita petik pelajarannya ya. Dan saat ini kita punya pekerjaan besar, membangun gedung serbaguna 2 dan ruang-ruang pelkat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk memberi support melalui doa, tenaga, dan juga dana. Agar nantinya ketika izin membangun itu keluar, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah punya gedung pertemuan 2 dan ruang-ruang pelkat. Ya nggak harus 52 hari ya kayak Calvary Temple. Tapi paling nggak kita sudah bisa membangun dengan waktu yang pas. Saudara-saudara, Amsal 11 ayat 14 mengatakan begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan.
Ayat ini mau mengingatkan kita semua, jangan khawatir untuk kita berbagi. Berbagi untuk pembangunan rumah Tuhan, sarana dan prasarananya. Berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan khawatir. Menyebar harta. Dikatakan Amsal 11 ayat 14. Bertambah kaya. Saudara-saudara, saat ini kita juga ada di minggu sengsara. Kita mengingat karya Yesus yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Renungan akan hal ini biarlah menyentuh hati kita dan membuat kita bersyukur akan karya pembebasan yang Yesus kerjakan bagi kita. Dan kita juga membangun tekad untuk hidup dekat dengan Yesus dan mewujudkan rasa syukur kita dengan tindakan-tindakan konkret, penuh sukacita dan sukarela dalam menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini yang bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya oleh persekutuan gereja kita, Sumber Kasih, dan juga oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Waktu doa yang kudus, kala hati tulus, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doa yang kudus, di cobaan berat pada juru selamat percaya teguh, Ia pasti memberi kala bosan penuh, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya dalam doa yang kudus, harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang rasa, libur hati terluka. Oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan,
kami masih dapat hidup dan berkarya sampai dengan hari ini. Karena itu ajarkan kepada kami untuk mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri dengan meningkatkan kehidupan ibadah kami, doa kami, dan juga ibadah puasa kami, agar kami dapat melanjutkan kehidupan di masa pandemi dengan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Sembari kami juga memperhatikan persekutuan jemaat kami, berkontribusi aktif di dalam seluruh program jemaat untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, bahwa Engkau telah membebaskan umat Tuhan dengan tujuan untuk membangun rumah Tuhan. Ingatkan kami selalu Tuhan, agar kami tidak lupa dengan kesibukan kerja kami masing-masing. Tetapi kami selalu ingat akan tanggung jawab kami untuk membangun rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami merangkul bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, yang saat ini masih terus berjuang untuk bertahan dan keluar dari situasi pandemi. Roh hikmat daripada Tuhan Engkau berikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kepemimpinan, agar mereka bergandengan tangan erat bersama-sama berjuang untuk keluar dari masalah pandemi ini. Demikian juga Tuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah juga gayung bersambut dengan semua program pemerintah, agar tertib di dalam melakukan aktivitas dengan terus mengikuti protokol kesehatan, agar kami bersama-sama seluruh rakyat Indonesia ini bisa tetap kuat dan sehat. Angka kematian penularan semakin menurun, dan Tuhan memberkati Indonesia dengan pembebasan dari virus COVID-19. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus merawat kekasih-kekasih kami yang sakit karena virus corona. Tuhan berikan kekuatan fisik, imun yang kuat kepada para dokter dan tenaga medis lainnya, supaya ketika mereka merawat saudara-saudara kami, mereka tidak tertular. Sudah terlalu banyak dokter dan para medis yang meninggal ya Tuhan. Sementara tenaga mereka sangat dibutuhkan. Dan semua orang yang terkena corona, Tuhan kuatkan iman mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk mereka yang terdampak ekonomi karena pandemi ini. Ajarkan mereka untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Engkau adalah solusi di dalam semua persoalan kehidupan ini. Sehingga dengan pandemi yang ada, mereka semakin melihat kebesaran Tuhan yang menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Anak-anak kami yang harus sekolah dari rumah, kuliah, mungkin mereka juga sudah merasa jenuh Tuhan. Tetapi buat mereka mengerti bahwa ini masanya belajar demikian, supaya mereka tidak putus asa
Mereka terus memacu diri menimba ilmu untuk berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang skripsi. Tuhan juga memperlancar proses pembimbingan dengan dosen, agar pada waktunya mereka bisa menyelesaikan skripsi mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang ada di sektor 1 sampai 8, yang sudah sakit menahun dengan penderitaan yang luar biasa yang ditanggung, dan juga yang baru saja kena COVID. Tuhan, Engkau berkenan juga membesarkan hati mereka, memberikan imun yang kuat, dan menyembuhkan mereka. Keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon Tuhan berkenan juga menolong, agar mereka tabah, kuat menghadapi duka cita ini. Bimbing mereka selalu saat mereka diliputi duka cita ya Tuhan, agar mereka selalu akan melihat sinar kemuliaan Tuhan di balik derayan air mata yang jatuh. Kami berdoa ya Tuhan Allah kami, untuk surat izin membangun gedung serbaguna 2 dan ruang pelkat. Bersegeralah menolong kami ya Tuhan, agar izin itu keluar dan kami bersama-sama membangun, memberi support pada pekerjaan tersebut. Kami berdoa untuk semua jemaat yang tersebar di sektor 1 sampai 8. Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, kami mohon Tuhan tetap meneguhkan hati mereka. Tuhan berbicara secara langsung kepada mereka, agar mereka dapat memiliki kekuatan baru untuk mereka menyelesaikan semua persoalan kehidupan dalam terang kasih Tuhan. Tidak merugikan siapapun juga, tetapi merangkul semuanya dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami hendak berdoa juga untuk tim multimedia, soundman, juga pianis dan pemandu lagu. Semua orang yang memberi support pada pekerjaan pelayanan untuk rekaman dan live streaming, Tuhan tetap memberikan mereka tubuh yang kuat dan sehat, hati yang bersuka cita untuk melakukan tugas mereka. Mereka masih muda Tuhan, sudah memberi diri dalam pelayanan. Tuhan berkati kemudaan mereka, Tuhan berkati cita-cita mereka, agar mereka membangun kehidupan yang berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, program-program kerja ke depan. Kami mohon Tuhan tetap memberikan ide-ide cemerlang, hikmat-Mu bagi semua orang yang Tuhan percayakan untuk melayani, agar dapat dipersiapkan dengan baik, dapat dilakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami masih mengingat orang-orang yang mengalami korban banjir, bencana alam, Gunung Merapi, di mana saja mereka berada. Tuhan berkenan menghiburkan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan di pekan ini. Tuhan berkenan tetap memberikan kami kekuatan dan kesehatan, agar kami mampu memaksimalkan semua tanggung jawab kehidupan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat Mazmur 56 ayat 13-14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri, giro jemaat seperti yang tertera pada layar. Atau dapat dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadikan alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadikan berkat bagi orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Berbekal firman Tuhan, kita akan melanjutkan aktivitas kehidupan di pekan ini dengan memberi diri bagi pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah GPIB Jemaat Sumber Kasih, di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia. Di
Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.